Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa, kali ini aku bakal menjelaskan lagi tentang bahasa Indonesia. Tapi materi yang akan aku bawakan kali ini yaitu tentang paragraf. Nah, kalian semua pasti sudah tahu kan apa itu paragraf. Tapi kali ini aku bakal menjelaskan paragraf itu secara lebih detail dan lebih rinci lagi. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke videonya. Jadi teman-teman, paragraf dalam bahasa Yunani yaitu paragrafos. Paragrafos yang artinya menulis di samping atau tertulis di samping. Jika didefinisikan, paragraf adalah sekelompok untaian kata yang saling berhubungan dan sama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Hal ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Wiyanto. Sementara itu, pengertian paragraf menurut para ahli yang lain adalah paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki satu gagasan utama. Paragraf memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, paragraf biasanya dituliskan dengan menjorok ke dalam seperti ini, atau bisa juga dituliskan dengan rata kanan dan rata kiri yang dikenal dengan istilah block style seperti ini. Kedua, dalam sebuah paragraf memiliki satu gagasan utama, yang mana gagasan utama ini nantinya akan dituangkan ke dalam kalimat utama atau kalimat topik. Nah, kalau sudah ada kalimat utama atau kalimat topik, tentunya selanjutnya akan diikuti dengan kalimat penjelas, yang mana kalimat penjelas ini untuk menjelaskan dan melengkapi kalimat utama. Kalimat penjelas tentunya boleh lebih dari satu, boleh 2, 3, 4, dan seterusnya. Hal ini disesuaikan dengan apa yang ingin penulis sampaikan di dalam paragraf tersebut. Nah, kita beralih ke jenis-jenis paragraf. Jadi teman-teman, paragraf itu dibagi berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan tujuannya, dan yang kedua berdasarkan letak kalimat utamanya. Langsung aja ke berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan tujuan paragraf, maksudnya paragraf ini terbagi menjadi paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, dan paragraf narasi. Langsung aja ke paragraf deskripsi. Nah, sesuai dengan namanya deskripsi, maka fungsinya untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa, yang mana hal ini melibatkan indera pembacanya, sehingga si pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang ditulis dalam paragraf tersebut. Yang kedua, ada paragraf eksposisi. Jadi paragraf ini berisi informasi dengan tujuan untuk menambah pengetahuan si pembacanya. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi yang sumbernya berasal dari pengamatan, penelitian, ataupun pengalaman. Adapun ciri-ciri dari paragraf ini adalah sebagai berikut. Yang ketiga, paragraf persuasi. Jadi persuasi artinya mengajak. Berarti paragraf ini berisi ajakan yang melibatkan perasaan pembaca. Penulis biasanya menyertakan bukti, data, dan fakta yang mendukung agar si pembaca terbujuk. Oke guys, yang keempat, paragraf argumentasi berisi pembahasan dan pendapat penulis tentang suatu hal yang disertai dengan bukti penjelasan yang kuat. Kemudian tujuannya untuk memengaruhi. Kelima, paragraf narasi, yaitu paragraf yang bersifat fiksi atau non-fiksi yang berisi tentang kisahan, rekaan, atau pengalaman yang berkembang
dari waktu ke waktu, sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan sendiri kejadian yang ada dalam cerita tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, dan tersebar. Pertama ya guys. Pertama itu ada paragraf deduktif atau paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga yaitu deduktif-induktif, yang mana letak kalimat utamanya berada di awal dan akhir kalimat. Dan yang terakhir tersebar, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya tersebar di seluruh paragraf. Selanjutnya, fungsi paragraf. Jadi teman-teman, paragraf itu ternyata banyak fungsinya loh. Yang pertama, untuk membentuk suatu paragraf yang baik, maka paragraf harus dapat menyampaikan gagasan utama dengan baik kepada pembaca. Dengan syarat paragraf harus memiliki unsur seperti kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan artinya paragraf harus memiliki atau mengandung satu gagasan. Satu gagasan ditulis dengan kalimat yang saling berhubungan dan saling mendukung. Yang kedua, kepaduan. Artinya setiap kalimat dalam paragraf haruslah logis dan disempurnakan dengan kata ganti atau kata hubung yang sesuai intra maupun antar kalimat. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila unsur pembentuk paragraf itu lengkap, seperti gagasan utama, kalimat utama, dan dilengkapi dengan kalimat penjelas. Paragraf yang pertama, klimaks dan anti klimaks. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, perbandingan dan pertentangan. Keempat, analogi. Yang kelima, contoh. Keenam, sebab akibat. 7, proses. 8, umum khusus. Ke-9, klarifikasi. Yang 10, definisi luas. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk nantikan video aku yang selanjutnya. See you.